Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, biar Tuhan yang mencerahkan kami semua. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa amin. Shalom saudaraku, kita kembali di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Saudara, sebelum kita meneruskan Life Study kita di kitab Roma, terlebih dahulu selama 4 minggu berturut-turut saya ingin membahas satu edisi spesial tentang The Untold Story, cerita di balik. Nah, Untold Story tentang apa? Untold Story about the writer of the gospel. Jadi The Untold Story tentang penulis-penulis kitab Injil. Kenapa saya beri judul ini The Untold Story? Sebab saya akan banyak menggunakan data-data di luar apa yang ditulis di Alkitab itu sendiri. Berkenaan khususnya tentang penulisnya, ya kita akan masuk minggu ini Matius, minggu depan Markus, kemudian Lukas, kemudian Yohanes, si penulis Injil. Nah, saudara, tentunya apa yang saya bagikan ini berdasarkan buku-buku tua yang ada di gereja sejak zaman gereja mula-mula, saudara kita baik gereja Ortodoks maupun gereja Katolik. Memang data-data ini tidak secara tertulis ada di Alkitab, tetapi tidak ada di Alkitab bukannya berarti tidak ada catatan sejarahnya, karena kita harus tahu tujuan penulisan Alkitab. Tujuan penulisan Alkitab itu kan bercerita tentang Yesus, khususnya kitab Injil, bukan tentang penulisnya. Nah, tetapi ada banyak fun fact yang bisa kita temukan. Apa faedahnya kalau kita mengerti ini? Kalau kita mengerti ini, kita akan lebih mudah, Bapak Ibu Saudara, untuk memahami keseluruhan Injil atau ada apa di balik itu. Nah, jadi yang saya mau bagikan ini bukan kita mundur lagi ke Injil Matius, tentu tidak. Tetapi apa yang saya ingin bagikan ini supaya ada banyak fun fact menarik tentang sang penulis Injil, dan juga saya kembali akan ambil beberapa highlight penting, ya, mungkin hanya 1-2 hal yang kadangkala sulit kita pahami dalam kitab tersebut. Nah, sekali lagi kita akan mulai dalam Injil Matius terlebih dahulu. Nah, saudara, Injil itu ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita perhatikan, Injil Yohanes ini beda sendiri, saudara. Ya. Nah, bedanya apa? Nanti kita akan cerita ketika kita masuk di Injil Yohanes. Nah, tetapi Injil Matius, Markus, Lukas itu disebut sebagai Injil sinoptik. Sin dari sun, bersama-sama, ya. Sin, ya, sin dan optik. Optik itu cara memandang. Jadi Injil sinoptik, cara memandang yang sama. Nah, memang kalau kita lihat kitab Matius, Markus, Lukas itu punya cara pandang yang sama, yaitu apa? Menyoroti biografi singkat tentang Tuhan Yesus. Ya, menyoroti biografi singkat tentang Tuhan Yesus. Nah, biografi singkat ini tentang siapa Yesus dan apa yang dikerjakan dan diajarkan mulai dari kelahirannya, berita tentang kelahirannya sampai kenaikannya ke surga. Perlu dicatat, buku ini bukan buku catatan harian detail. Nah, ini yang kita harus pahami, Bapak Ibu Saudara, ya, sebelum kita masuk lebih dalam. Semua kitab Injil itu bukan buku catatan harian detail. Makanya ada kaum polemikus yang berkata Yesus sempat pergi ke Tibet lah, sempat pergi ke India lah, karena nggak ada di Alkitab katanya. Itu the lost year of Jesus. Apanya yang lost? Nggak lost, saudara, ya. Karena buku ini memang bukan buku harian yang menuliskan setiap hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Genre ini bukan. Genre ini adalah biografi singkat. Kalau kita belajar budaya orang Yahudi, itu nggak aneh umur 12-30 nggak ditulis. Karena orang Yahudi dianggap betul-betul dewasa setelah usia 30. Dan Yesus memulai pelayanan di usia 30. Dia belum bisa melayani sebagai orang dewasa yang penuh utuh kalau dia baru usia 25 tahun. Makanya tidak dicatat apa yang Yesus kerjakan. Ya, dia hidup seperti orang biasa.
dia membantu bekerja dengan keluarganya dan lain sebagainya. Kita nggak perlu bikin polemik, the lost year, nggak ada lost year, saudara. Ya, nah, kenapa saya tekankan dulu tentang genre? Biasanya paling banyak sekali pertanyaan, kenapa ini sama ini bertentangan? Kenapa ini sama ini bertentangan? Nanti sebenarnya Yesus ini mau masuk Yeriko atau mau keluar Yeriko ketika bertemu Bartolomeus. Nah, saudara, saya ambil perumpamaan dulu. Genre itu sangat menentukan. Kalau kita nonton film superhero, katakan Superman, ya, saudara tidak akan bertanya kan, kok orang bisa terbang? Kenapa pakai celana dalamnya di bagian luar? Masa terbangnya pakai ini, kain yang diikat di leher? Nah coba, kenapa saudara nggak nanya gitu? Karena tahu yang sedang ditonton adalah genre fiksi. Genre fiksi. Maka nggak ditanya. Tetapi kalau genre itu misalnya based on true story, kemudian muncul Superman, kita pasti bertanya, masa iya orang bisa terbang? Atau Spider-Man, masa iya bisa keluarin jaring laba-laba dari tangan? Ketika itu genrenya non-fiksi based on true story, lah kita pasti akan bertanya-tanya. Paham ya? Nah jadi sebenarnya kurang relevan kalau bertanya, kenapa nggak ada ini? Kenapa nggak ada itu? Kenapa ini seakan ini bertentangan? Itu pun bisa dijelaskan. Ya, bukannya bertentangan, tinggal cara melihatnya saja. Tetapi sebenarnya pertanyaan itu pun tidak relevan kalau kita memahami prinsip genre ini. Ini biografi singkat, bukan soal urusan hal-hal remeh-temeh detail-detail. Ini Yesus hari ini ngapain, apa, ini kan bukan buku catatan harian detail, saudara. Nah, sekarang saya mau membahas dulu sedikit yang agak rumit, yaitu tentang teori sumber. Nah, kalau kita bicara teori sumber, maka secara singkat saja, ya, hipotesis teori sumber itu baru ada abad ke-19. Tentu oleh teolog-teolog modern. Apa itu teori sumber? Teori sumber adalah dipercaya sebagai sumber penulisan kitab. Dikatakan ada sumber Q ini hanya istilah saja ya. Sumber Q ini adalah sumber utama, di mana dipercaya ini yang dipakai oleh si penulis kitab Markus, nanti kita bahas. Lalu penulis Injil Matius mengambil sumber Q dan sumber M. Apa itu sumber M? Hal-hal yang ada di Matius tidak ada di Markus dan di Lukas. Kalau Lukas pakai sumber Q dan L. Apa itu L? L itu hal-hal yang ada di Lukas, tidak ada di Matius dan di Markus. Nah saudara, saya tidak mau membahas lebih lanjut, nanti saudara juga pusing kalau dengar teori sumber. Tapi saya harus katakan gini, teori ini baru muncul abad 19, sifatnya spekulatif. Dulu saya ikut mengajarkan teori ini. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu pusing-pusing lagi, atau saya tidak perlu meragukan siapa yang menulis kitab Matius, ya. Tetapi saya harus katakan bahwa saya bukan mengecilkan para teolog-teolog modern, tetapi saya lebih memilih untuk mengacu pada sumber-sumber historis abad 1, abad 2 yang punya sejarah apostolik daripada para pakar teologi yang dengan gelar serentet tapi baru muncul abad 19 lalu bikin teori-teori. Nah, jadi siapa penulisnya tidak perlu kita ragukan, Matius pemungut cukailah yang adalah penulis kitab ini. Ya. Dalam kitab Markus dia diberikan tambahan sebagai Lewi, ya. Lewi itu si Matius pemungut cukai. Nah, Matius dari kata Matatias yang artinya pemberian Allah. Nah, karena ada yang berteori sebenarnya ini bukan Matius yang nulis, enggak. Kita harus percaya ini Matius. Kenapa? Bukannya saya maksa saudara. Tetapi ini disaksikan oleh Papias. Nah, kita harus percaya pada tulisan Papias. Kenapa?
Sebab Papias adalah murid langsung dari Rasul Yohanes. Papias sendiri berkata, ini Matius yang menulis. Oleh karena itu kita harus mempercayainya. Karena dia ada rantai apostolik dekat dengan peristiwa. Dibandingkan teolog-teolog modern yang baru hidup 1900 tahun kemudian. Kalau misalnya Pak Jokowi, ya, mantan Presiden Republik Indonesia. Kalau mau kita ketahui Pak Jokowi kesukaannya makan apa? Kebetulan saya pernah makan ayam goreng di pinggiran menuju masuk kota Solo. Itu yang dikatakan sebagai makanan favoritnya, ayam gorengnya Pak Jokowi. Ya. Aduh, saya juga lupa apa namanya. Tetapi itu udah disaksikan oleh orang-orang sekitar. Memang Pak Jokowi paling suka makan di situ, Sekarang kalau 1900 tahun kemudian ada ahli sejarah dengan gelar doktor, profesor sekalipun berkata Pak Jokowi nggak suka makan ayam goreng, sukanya makan sushi. Mana yang kita mau lebih percaya? Saya akan percaya orang-orang yang hidup sejaman. Yang dekat situ. Misalnya si penjual ayam tersebut cerita dengan anaknya. Dulu Pak Presiden Jokowi suka makan di sini. Lalu anaknya cerita lagi sama temannya. Kata papa saya, zaman papa saya jualan ayam dulu, Pak Jokowi suka makan di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Mana yang kita mau lebih percaya? Memang kesannya itu yang berkata itu tidak punya kredensial akademik, tapi dia hidup dengan zaman ini. Nah, Papias ini murid langsung Rasul Yohanes. Dia tahu dari mana Injil Matius yang sudah beredar saat itu ada tulisan Yohanes. Ya, satu, pasti itu divalidasi oleh gurunya. Dua, kesaksian orang-orang yang hidup di zaman kekristenan mula-mula. Nah, jadi itu yang saya harus katakan, bahwa Injil Matius pasti ditulis oleh Rasul Matius. Dan ini adalah salah satu Injil yang paling banyak beredar luas di gereja mula-mula. Kita nggak perlu meragukan lagi hal itu. Nah, Injil Matius yang sampai ke dalam kita itu bahasa Yunani. Menurut Papias, ya, Matius pertama kali menulis perkataan Yesus dalam bahasa Aram, di mana bahasa Aram adalah bahasa percakapan sehari-hari zaman itu. Perlu saya ingatkan, di dunia pada saat itu, bahasa Aram, bahasa percakapan sehari-hari, bahasa Ibrani adalah bahasa pendidikan untuk belajar kitab suci di sinagog-sinagog, di Bet Sefer, di Bet Talmud, semuanya. Itu kalau belajar kitab suci, perjanjian lama, Tanakh, ya Tanakh itu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu belajarnya pakai bahasa Ibrani, tetapi percakapan sehari-hari dalam bahasa Aram. Lalu ada lingua franca seperti bahasa Inggris pada saat ini, itu digunakan bahasa Yunani. Ada lagi bahasa administrasi, yaitu bahasa Latin. Nah, jadi ketika Yesus bicara kepada Pontius Pilatus, bisa saja dia menggunakan bahasa Latin atau bahasa Yunani juga bisa. Nah, karena bahasa Yunani itu adalah lingua franca, maka yang ditulis oleh Rasul Matius dalam bahasa Aram itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang adalah lingua franca, supaya bisa lebih dikenal luas khususnya oleh gereja-gereja non-Yahudi. Ya, sebab kan kekristenan mulai tersebar di antara orang-orang non-Yahudi, makanya disebarluaskan. Menurut tradisi apostolik, ya, Rasul Matius melayani di Yerusalem selama 15 tahun ketika dia menjadi rasul, ya. Setelah kebangkitan Yesus, dia masih melayani di Yerusalem selama 15 tahun. Kemudian pergi ke wilayah-wilayah yang lain. Nah,
Karena dia mulai sampai di tempat-tempat yang non-Yahudi, Injil ini paling dikenal luas. Dia seorang pemungut cukai, bisa menulis dengan rapih, kan biasa ngurus pembukuan. Nah, Injil ini makanya diterjemahkan karena ceritanya lumayan urut-urutan dan lain sebagainya. Nah, menurut tradisi apostolik Rasul Matius ini melayani di Yerusalem selama 15 tahun. Kemudian pergi ke wilayah lain. Ia dikenal juga sebagai Rasul Ethiopia. Tetapi bukan Ethiopia Afrika yang sekarang, tetapi satu daerah dekat Laut Kaspia. Ya. Nah, jadi dia juga meninggalkan Yerusalem, kemudian dia menginjil ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, kalau saudara lihat dalam Matius 9 pasal yang ke-9, di mana Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai, lalu makan bersama-sama dengan dia. Orang Farisi mencibir Yesus saat itu. Nah, ini adalah peristiwa perpisahan Matius dan teman-temannya. Jadi ketika Yesus memanggil Matius, dia hendak meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai, dia bikin farewell party, saudara. Ya. Dia bikin farewell party dan diundang teman-temannya. Dalam farewell party itulah orang-orang Farisi mencibir Tuhan Yesus yang duduk semeja dengan pemungut cukai. Kenapa pemungut cukai itu sangat dimusuhi? Karena dianggap pengeret, karena mereka tidak dapat gaji, saudara. Ya, pemungut cukai pada zaman itu tidak dapat gaji, tetapi mereka memungut pajak di atas yang seharusnya, ya, menurut kebijakan mereka sebagai sumber income mereka. Nah, makanya ini dianggap pengeret, mana pajaknya juga disetorkan juga ke pemerintahan Romawi. Jadi ya sangat dibenci, saudara. Nah, hal yang menarik tentang Injil Matius ini menulis Injilnya dalam cita rasa Ibrani yang sangat kuat. Kalau kita lihat, Injil Matius ditaruh di paling pertama dalam perjanjian baru kita. Kenapa, saudara? Padahal Injil yang tertua ditulis kemungkinan besar itu adalah Injil Markus. Walaupun juga ada yang berkata Injil Matius yang berbahasa Aram itu yang pertama. Bisa juga. Ya. Tetapi terbanyak pendapat Injil Markuslah yang paling pertama. Tetapi terlepas dari siapa yang paling pertama, apakah Matius berbahasa Aram, apakah Injil Markus, tetapi yang jelas, yang pasti, Injil Matius memang ditempatkan dalam kanon perjanjian baru sebagai kitab yang paling pertama. Karena Injil Matius adalah Injil yang bisa menjembatani antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Taunya dari mana? Itulah sebabnya Injil Matius diawali dengan silsilah. Untuk membuktikan kemesiasan Yesus itu sah. Untuk membuktikan kemesiasan Yesus itu benar adanya. Makanya ditulis silsilah dulu, karena Mesias itu dibuktikan. Asli keturunan Daud, asli keturunan Abraham. Makanya silsilah itu dimulai dengan keturunan Abraham. Sedangkan Lukas nanti punya silsilah Yesus beda lagi, nanti kita bahas dalam pembahasan Injil Lukas. Nah, tetapi sekarang yang kita lihat bahwa Matius ini mengawali dengan silsilah sebagai jembatan untuk membuktikan, hei orang Yahudi, kamu menantikan Mesias kan? Ini loh Yesus Mesias yang dijanjikan. Lalu dalam Injil Matius saudara juga bisa melihat istilah kerajaan sorga itu dipakai menggantikan istilah kerajaan Allah. Itu pemakaian itu punya makna. Di mana dalam Injil yang lain banyak digunakan sebenarnya kata-kata kerajaan Allah, tetapi Injil Matius diganti sedikit menjadi kerajaan sorga. Nah, kenapa? Karena memang mereka tidak menyebut Yod-Heh-Vav-He, nama Allah, secara sembarangan. Makanya Matius menggantinya dengan ungkapan kerajaan sorga. Nah, dan kalau saudara perhatikan ya,
dalam Injil Matius itu banyak sekali ungkapan seperti ini. Supaya genaplah yang difirmankan Nabi. Supaya genaplah yang difirmankan Nabi. Nah, kenapa saudara itu yang ditulis? Sebab untuk membuktikan memang inilah Yesus yang dinubuatkan di zaman perjanjian lama. Nanti kalau saudara baca Injil Lukas tidak perlu menuliskan supaya yang digenapkan atau yang difirmankan Nabi. Gak perlu. Karena pendengarnya pun gak tahu kitab perjanjian lama. Demikian juga kitab Markus juga tidak perlu menuliskan hal-hal seperti itu. Ya, kalau sampai ditulis juga paling 1-2, tapi kalau di Matius itu konsisten banyak. Karena itu sangat penting untuk membuktikan pada awalnya kepada orang-orang Yahudi bahwa ini loh Mesias yang dijanjikan. Nah, Injil Matius ini juga luar biasa karena di sana terdapat amanat agung. Dan dalam Injil Matius inilah juga saudaraku kata gereja pertama kali muncul, ya, yaitu pada peristiwa pengakuan Petrus. Ya. Matius 16 ayat 18, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kalau dalam terjemahan baru 2, dalam terjemahan TB1 yang lama mendirikan jemaatku. Nah, whatever itu memang inilah kata eklesia pertama kali muncul. Ya Bapak Ibu, inilah kata eklesia pertama kali muncul. Nah, eklesia sendiri itu sebenarnya dari kata ek dan kaleo, dipanggil keluar. Kota zaman dulu kan ada temboknya semua, ya. Dan eklesia itu adalah tua-tua kota, orang yang dihormati di kota, yang dipanggil keluar untuk rapat, untuk memutuskan nasib kotanya. Itulah eklesia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini, Injil Matius ini memegang peranan sangat penting sekali. Memang tidak ada lagi otografnya, otograf itu tulisan tangan pertama. Ya. Jadi otograf dari semua tulisan kuno itu nggak ada, tulisan kuno apapun. Jadi janganlah menuntut Alkitab untuk mengeluarkan otograf. Ya. Jangan, sebab tidak ada tulisan kuno satupun yang punya otograf, mungkin sudah rusak. Semua hanya diukur dari manuskrip. Nah, otograf Injil Matius memang sudah tidak ada. Jadi kita memang tidak tahu persis ini betul nggak dalam bahasa Arab, tetapi salinan dalam bahasa Yunaninya itu yang paling banyak ditemukan, ya, itu yang paling banyak ditemukan. Nah, tadi saya katakan jangan menuntut otograf dari Alkitab karena memang tidak ada. Lalu kenapa kita percaya pada manuskrip atau salinan? Sebab Alkitab adalah buku tua dengan manuskrip terbanyak. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah tentang the untold story tentang Injil Matius ini, ya, the untold story tentang Injil Matius ini. Dan saya percaya bahwa Injil Matius saudara perlu baca lagi, renungkan lagi, saudara akan lebih bisa memahami lagi bahwa Matius menuliskan ini kepada orang-orang Yahudi di zamannya. Dan dia pasti menuliskan ini benar adanya. Sebab dia ada saksi mata, anggota 1 dari 12 murid Yesus. Ya, yang pergi kemanapun Yesus berada. Jadi sudah pasti dia juga salah satu paling kronologis, sistematis. Karena dia seorang pencatat, Injil ini sangat Injil yang mudah untuk dinikmati. Kalau orang pertama kali jadi Kristen, terima Yesus, kadang-kala tanya sama saya, pastor saya baca Alkitab mulai dari mana? Saya selalu bilang mulai dari Injil Matius. Karena cerita dalam Injil Matius itu luar biasa, singkat, padat, jelas, sistematis, dan cukup terperinci. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman-Mu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di minggu yang akan datang di Untold Story dari kitab Markus atau sang penulis Injil Markus. Tuhan Yesus menyertai kita semua.
Sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Sampai jumpa minggu depan di Life Study. Amin.